AC Milan usai ditahan imbang Atalanta, Rebic dan Brahim Diaz inkonsisten. Berikut rapor para pemain AC Milan usai bermain imbang dengan Atalanta di lanjutan Liga Italia Serie A 2022-23. Juara bertahan musim lalu AC Milan gagal meneruskan kiprah apiknya di pekan kedua Liga Italia 2022-23 usai bermain imbang dengan tuan rumah Atalanta Senin 22 Agustus. Dalam lawatannya ke Bergamo itu, AC Milan harus puas bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Atalanta di pekan kedua ini. Dalam hasil imbang ini, Rebic dan Brahim Diaz inkonsisten. Brahim Diaz tak mampu menunjukkan konsistensinya seperti di laga pertama Liga Italia kala menjadi starter bagi AC Milan di laga kontra Atalanta. Pasalnya, Brahim Diaz yang bermain selama 58 menit tergolong jarang menyentuh bola dengan 25 sentuhan saja. Selain itu, ia selalu kalah berduel dengan hanya menang 1 dari 3 duel yang ada. Rebic juga gagal meneruskan konsistensinya seperti di laga kontra Udinese, di mana dirinya hanya menyentuh bola sebanyak 19 kali dari 58 menit bermain. Selain itu, ia mudah kehilangan bola sebanyak 3 kali dan hanya memenangkan 2 dari 6 duel di lapangan melawan bek-bek Atalanta. Ismail Bennacer kecewa dengan hasil imbang. Bennacer mengingatkan timnya untuk memperbaiki kesalahan di pertandingan lawan Atalanta. Ismail Bennacer menyatakan AC Milan seharusnya bisa tampil lebih baik dan memenangkan pertandingan dalam hasil imbang 1-1 lawan Atalanta Senin 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Rossoneri kehilangan poin untuk pertama kalinya pada musim 2022-23 ini dan mengonfirmasi ada beberapa masalah di lini belakang. AC Milan kebobolan gol terlebih dahulu ketika Ruslan Malinovskyi menjebol gawang mereka pada menit ke-29 dan Bennacer menyamakan skor setelah turun minum. Dari 2 pertandingan awal, yakni lawan Udinese dan Atalanta, AC Milan sudah kebobolan 3 gol. Saya pikir kami bisa tampil lebih baik dan memenangkan pertandingan ini, ujar Bennacer kepada DHZN. Atalanta bermain bagus dan tetap sulit menemukan ruang untuk bermain. Kami mendapat 1 poin, sekarang kami harus memperbaiki kesalahan kami sehingga kami bisa berbuat lebih baik. Penting bagi kami untuk tidak terganggu dan kehilangan pemain kami karena konsentrasi sangat penting. AC Milan tampaknya membaik setelah mendatangkan pemain baru Charles De Ketelaere dan Divock Origi. Mereka bekerja dengan baik, kami secara bertahap akan mulai lebih menyatu sebagai sebuah tim, ujar Bennacer lagi. Atalanta AC Milan 1-1. Mengapa Stefano Pioli mengganti semua penyerang? AC Milan bermain imbang 1-1 ketika berjumpa Atalanta pada pekan kedua Serie A 2022-23. Pada laga ini, pelatih Stefano Pioli memilih untuk mengganti semua penyerang Rossoneri pada babak kedua. Milan menjalani lawatan ke Stadion Guis pada Senin 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Milan tertinggal lebih dulu pada menit ke-29. Ruslan Malinovskyi sukses membobol gawang Mike Maignan usai menerima umpan Joachim Meli. Upaya Milan menyamakan kedudukan baru terwujud pada babak kedua. Pada menit ke-68, Ismail Bennacer mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar umpan Alexis Saelemaekers. Laga berakhir dengan skor 1-1. Stefano Pioli tampak berupaya keras untuk bisa mendapatkan 3 poin pada duel ini. Salah satunya dengan melakukan banyak pergantian pemain di lini depan. Yuk simak ulasan lebih lengkapnya berikut ini. Pioli memainkan Rebic sebagai penyerang tengah. Rebic didukung oleh Rafael Leao, Brahim Diaz, dan Junior Mesias. Namun komposisi ini tidak menunjukkan performa yang memuaskan Pioli.
Pada babak kedua, 4 pemain itu diganti. Diaz dan Rebic ditarik pada menit ke-58, diganti De Ketelaere dan Giroud. Leo dan Mesias pada menit ke-66 digantikan oleh Origi dan Saelemaekers. Saya punya banyak pemain depan yang kuat dan kami butuh mereka untuk tampil sehingga kami menjadi lebih bugar. Saya ingin Leo mencetak gol lebih banyak, tetapi itu normal, buka Pioli. Saya menempatkan Charles De Ketelaere sebagai trequartista dan kami nyaris memenangkannya dengan beberapa peluang yang nyata. Saya lihat performanya dan melawan Atalanta yang sangat kuat. Saya menyukainya, kata Pioli. Menurut Stefano Pioli, AC Milan bisa meraih hasil lebih bagus pada lawatan ke Stadion Guis. Hanya saja anak asuhnya tidak cukup tenang dalam menghadapi situasi yang ada. Milan pun gagal memanfaatkan peluang dengan baik. Saya puas dalam arti kami memberikan Atalanta sangat sedikit peluang dan bermain dengan semangat pengorbanan, tetapi kami seharusnya tidak terlalu ingar-bingar setelah turun minum, ucap Pioli. Atalanta mengubah sikap mereka dan duduk lebih dalam, jadi kami harus bermain lebih sabar untuk menghancurkan mereka, sambung pelatih 56 tahun tersebut. Kaki Rafael Leao hampir patah kena tackle saat Atalanta versus AC Milan. Partai pekan kedua Liga Italia Serie A antara Atalanta versus AC Milan pada Senin 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat tadi memang berakhir imbang 1-1, tetapi bukan berarti duel berlangsung tidak menarik. Kontroversi dan intrik tetap hadir, terutama dari insiden tackle brutal Hans Hateboer pada Rafael Leao pada babak pertama. Pada awalnya, Leo yang dipasang sebagai penyerang sayap kiri melakukan dribble dan hendak melakukan umpan silang, tapi Hateboer berniat untuk menghadang. Sayangnya, aksi Hateboer dinilai sangat berbahaya karena kakinya terangkat sedikit terlalu tinggi dan justru mengenai kaki dari Leo. Sontak saja, penyerang AC Milan asal Portugal tersebut langsung tersungkur dan terguling usai kontak terjadi. Bagaimana tidak, jika kakinya melenting sepersekian detik lebih lambat, maka cedera patah tulang bisa saja terjadi. Parahnya, Hans Hateboer sama sekali tidak diacungi kartu oleh wasit, yang memang menolak untuk melihat reka ulang kejadian via video assistant referee atau VAR. Padahal back sayap internasional Belanda itu layak diusir dari lapangan dengan kartu merah, meski Rafael Leao tidak mengalami masalah serius dan masih bisa bertanding setelah bangkit kembali. Jika Leo sampai harus ditandu dan diganti, maka mungkin AC Milan tidak akan bisa mencuri 1 poin dari Bergamo, markas Atalanta pada giornata kedua Liga Italia. Akan tetapi, mungkin ada baiknya jika AC Milan memang mengganti atau bahkan tidak menurunkan sama sekali Rafael Leao dalam pertandingan melawan Atalanta. Pasalnya, pemain terbaik Liga Italia musim lalu tersebut sama sekali tidak menunjukkan penampilan yang layak.